serius amat. Ih, malah nonton lagi bukannya tugas duty. Nonton apa sih? Weh, udah pulang. Tenang, sikat malam gua aman. Santai. Ini nih, gua lagi lihat berita nih. Judulnya, lupa matikan kompor usai bikin kue, dapur warga Seririt ludes terbakar. Wah, Waduh, ngeri juga ya. Tapi emangnya tuh mereka nggak punya alat pemadam api gitu ya? Apakah atau mungkin apa gitu yang bisa membuat mademin api ya? ya kan nggak semua orang tuh punya alat pemadam api kayak gitu kan di rumah-rumah mereka. Nah, di samping itu kan punya perawatan secara berkala dan rutin, terus harus ada yang ngecek, terus juga cara nempatinnya tuh setauku tuh memang ada peraturannya loh, jadi nggak sembarangan. Nah, itu tuh ribet dah pokoknya. Ya, iya benar juga sih. Tapi gue mau tanya nih, lu tau nggak cara sederhana, tips atau apapun itu untuk kondisi emergency nih di rumah buat mademin api tanpa alat-alat itu? Lu tau nggak gimana caranya? Waduh, kurang paham juga aku ya kalau masalah ini ya. Nah, tapi nih, aku ada ide nih. Aku punya temen. Nah, temenku ini, dia ngerti banget nih masalah-masalah kayak gini. Udah paham banget. Udah di luar kepala pokoknya ilmu-ilmu dia. Nah, gimana kalau kita langsung tanya-tanya aja sama dia? Kita samperin langsung ya, oke? Wah, ide bagus tuh, ya kan? Sekalian, biar kita bisa nambah wawasan, ya nggak? Nah, betul tuh. Bener banget. Nah, kalau gitu langsung aja yuk. Bentar. Gue ganti baju dulu nih, panas, masih pakai persiaran kayak gini. Ya, tunggu ya, gue ganti dulu. Tunggu. Pesanan yang aku titip mana? Iya, gue lupa. Sorry ya. Udah jauh-jauh hari juga dipesan, lupa lagi. A few moments later. Loh, lu dicek duty. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Moses Wisnadisanto. Saya taruna tingkat 2 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Keselamatan Penerbangan, program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan, angkatan ke-14 Charlie. Di tengah kondisi yang mengharuskan kita semua untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang normal dilakukan di luar rumah, tetapi harus kita lakukan di dalam rumah, seperti pekerjaan, kemudian kuliah, sekolah, kursus, atau bahkan memproduksi makanan dan juga seluruh kegiatan yang menggunakan bahan-bahan api, listrik, gas, minyak, dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar. Dengan demikian, besar kemungkinan dan besar resikonya untuk terjadi kebakaran di dalam rumah. Walaupun memang harapannya kita tidak ingin insiden demikian terjadi, tetapi jika dalam kondisi emergensi hal ini terjadi, kita perlu mengetahui tindakan dan cara dan teknik yang cepat dan tepat untuk mengatasi kebakaran ini sehingga kita dapat menjaga diri dan keselamatan kita, baik diri kita sendiri maupun orang-orang dan keluarga yang kita cintai. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pemadaman api menggunakan cara fire blanket. Memang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang artinya adalah selimut api, tetapi secara pengertian fire blanket adalah bahan yang dirancang secara khusus berbentuk selimut dan dikemas sedemikian rupa supaya di dalam keadaan emergensi kebakaran dapat langsung digunakan untuk memadamkan api dengan cara menyelimuti titik api tersebut.
Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya api. Jadi, singkatnya, api adalah proses kimiawi melalui proses oksidasi yang melibatkan 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan juga bahan atau material yang mudah terbakar. Dan ternyata, proses terjadinya api itu dibagi menjadi 5 kelas, mulai dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas K, berdasarkan bahan bakar yang dapat memicu terjadinya api tersebut. Untuk kelas A berasal dari bahan bakar padat, kelas B bahan bakar cair, kelas C kebakaran yang diakibatkan oleh listrik, kelas D kebakaran yang diakibatkan oleh bahan logam, dan kelas K adalah kebakaran yang diakibatkan oleh bahan-bahan minyak dan bahan makanan lainnya yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Tetapi kendalanya saat ini, tidak semua orang dan tidak semua rumah memiliki alat pemadam yang memadai untuk memadamkan api dalam kondisi emergensi, seperti contoh fire blanket, APAR atau alat pemadam api ringan, atau bahkan hidran. Di samping harus memiliki perancangan khusus untuk memasang semua jenis alat pemadam yang saya sebutkan sebelumnya, juga membutuhkan perawatan, pengecekan secara berkala dan rutin, dan juga membutuhkan biaya yang cukup untuk pengadaan alat-alat tersebut. Oleh sebab itu, saya memiliki tips untuk menggunakan teknik fire blanket ini, tetapi tidak menggunakan alat pemadam fire blanket seperti ini yang seharusnya. Bagaimana caranya? Kita saksikan video berikut ini. Baik, untuk tips yang pertama adalah jika terjadi kebakaran di rumah Anda, yang Anda harus lakukan yang pertama adalah dilarang panik. Boleh panik, tetapi panik yang terarah. Jadi, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan untuk memadamkan api secara cepat dan tepat. Untuk tips yang kedua, jika kebakaran itu terjadi di atas tungku atau kompor gas, maka Anda harus mencabut selang dan regulator yang masih tersambung pada tabung gas. Tetapi jika kebakaran terjadi diakibatkan oleh barang-barang yang mengandalkan aliran listrik, Anda harus memutus sambungan pusat listrik dalam rumah Anda. Tips yang ketiga, perhatikan lingkungan sekitar Anda, apakah sudah aman, apakah di situ terdapat anak kecil atau orang-orang yang dapat membahayakan proses pemadaman api tersebut. Untuk tips yang keempat, perhatikan di sekeliling Anda, apakah terdapat bahan-bahan seperti keset, handuk, baju, sweater, atau bahkan karung goni untuk proses menjalankan teknik fire blanket ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pemadaman menggunakan teknik fire blanket. Baik, ini adalah contoh kebakaran yang dapat terjadi di dalam dapur. Kemudian kita ambil handuk dan apapun itu untuk kita jadikan sebagai fire blanket. Sebelumnya, handuk harus dalam keadaan basah dan dilumuri oleh air. Kita pegang dan kita letakkan seperti ini, dan kita lipat ke atas seperti ini. Ini adalah contoh fire blanketnya dengan tekniknya yang seperti tadi. Kita lipat ke atas. Setelah itu pastikan kita tidak terlalu ke bawah agar kita masih bisa melindungi diri kita dari api. Dan kemudian perlahan-lahan letakkan ke titik api seperti ini. Setelah itu cara mengangkat sama seperti teknik yang pertama tadi. Kita ambil ujung-ujungnya dan kita lipat ke belakang. Nah, itu adalah cara bagaimana memadamkan api dengan menggunakan metode fire blanket. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan satu pesan saya, tetap utamakan keselamatan dan keamanan diri masing-masing.
Jangan sampai Anda melakukan kesalahan yang berakibat fatal dan mengakibatkan insiden dan membahayakan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.